Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bersama-sama salat berjamaah, berzikir bersama-sama, menuntut ilmu. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sudah jelas untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Segala sesuatu aktivitas di luar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita jauhi. Segala aktivitas yang tidak mendukung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita hindarkan. Pahala itu banyak cabang-cabangnya. Dari salat kita berpahala, dari tutur kata kita bisa berpahala, dari zikir kita bisa berpahala, dari berbuat baik kita bisa berpahala, dari sholat kita bisa berpahala, dari kasih minuman, air, makanan dan lain sebagainya kita bisa berpahala. Dengan pahala ini insya Allah akan menunjang kita ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kelak di yaumil akhir, sebagai bekal kelak kita di alam kubur. Marilah senantiasa kita mengumpulkan pahala ini agar kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam surat tadi kita baca bersama adalah surah Al-Insyirah ya. Surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini gambaran globalnya adalah kita dianjurkan selalu optimis nggih. Napa optimis niku nggih? Optimis niku memandang baik segala suatu kejadian atau masa depan. Masa depan itu bukan berarti masa depan hanya urusan di dunia saja. Orang sukses itu bukan sebutan berapa banyaknya mobil, bukan berapa banyaknya rumah, bukan berapa banyaknya ladang sawah, bukan berapa banyaknya uang atau emas, tetapi yang sukses itu adalah dari hartanya, dari usahanya bisa membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru itu dikatakan sukses ya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya. Ini menyeru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu ya. Jadi bebannya Rasulullah itu berat, tapi Allah turunkan yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu ya. Di mana-mana sholawat kita lakukan, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dari dalam surat Al-Asyrah atau Al-Insyirah atau Alam Nashrah ini termasuk surat Makkiyah. Jadi terdiri dari berapa ayat di bawah? 8 ayat. Dan itu terletak di urutan yang ke-94 dalam mushaf Al-Qur'an ya. Kan wonten Quran pojok nggih ya, gitu mushaf yang ke-94. Setelah surat Ad-Duha ya. Jadi menurut Al-Maghribi surat ini berkaitan erat dengan surat sebelumnya. Ya, Taus dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa keduanya satu surat yang dibaca dalam satu rakaat tanpa dipisah dengan basmalah. Jadi bisa Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Nah, sambung. Namun yang mutawatir bahwa keduanya dua surat yang berbeda, meski maknanya itu saling berkaitan ya. Kemudian
pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam surat ini ya? Yang pertama adalah pengampunan dosa. Di dalam kalimat, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Lah, dari ayat yang kita baca tadi ya, At-Tabari niku mengutip pendapat Ibnul Zaid bahwa maksud ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat menjadi nabi. Dosa itulah yang membebani manusia, menyebabkan kesedihan, menimbulkan kegalauan, dan menyeretnya pada kehidupan yang sempit. Jadi ketika manusia, ya kita sekalian, ketika mengalami kesempitan dada, kesempitan batin, sumpek bunda gulana, berarti bisa jadi akibat dosa. Salah satu pembersih dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan majelis ilmu, dengan sholat berjamaah, dengan berzikir. Itu termasuk langkah-langkah untuk menghilangkan dosa agar hati kita menjadi bebannya berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan, wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatan, kata Allah, maka kehidupan di dunianya akan sempit dan kelak akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi orang yang tidak diperdulikan oleh Allah ya, adalah orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Berpaling dari peringatan Allah niku macamnya banyak. Orang yang berpaling ketika mendengarkan azan enggak direken. Orang yang berpaling ketika mendengarkan peringatan kebaikan enggak direken. Orang yang berpaling dari peringatan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak direken. Itulah orang yang menjadi orang yang gelisah dunia, apalagi di akhirat. Niku namanya berpaling. Dalam surah Al-An'am juga disampaikan, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kapan hari mendengarkan ceramah, kenapa pamane Nabi yang berperang bersama Nabi, yang berjuang bersama Nabi, sinten namanya? Abu Thalib, kok boten saged masuk Islam, padahal cedek dekat dengan orang nomor satu dunia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga yang menjadikan Rasulullah sesak dadanya. Ya. Sedih karena paman beliau tidak masuk Islam, padahal bareng-bareng beloni Islam, bareng-bareng berjuang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam kisahnya Abu Thalib itu lebih banyak membela Rasulullah daripada anaknya sendiri. Saking sayangnya Abu Thalib kepada ponakannya ini. Ketika ponakannya dihina, dicaci maki, membela depan. Jadi ngoten. Terus kenapa enggak masuk Islam? Sedangkan ada yang sepantaran dengan Abu Thalib, namanya Salman, niku kok bisa masuk Islam? Kenapa? Ternyata ketika ditelusuri, Abu Thalib itu lebih mengedepankan keturunan. Lebih seakan-akan, mohon maaf, ada kebanggaan terhadap keturunan. Ketika ditanya, Abu Thalib kamu siapa? Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin siapa, ngoten. Jadi termasuk kebanggaan suku Quraisy, termasuk tokoh yang terkenal pada waktu itu. Sehingga karena kebanggaan dengan keturunannya, nenek moyangnya, ini dia sulit mendapatkan hidayah. Jadi ternyata orang yang sombong dengan keturunannya itu sulit mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu penghalang. Ya, bagaimana tidak iblis diturunkan dari surga karena
bangkang, sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, jadi seperti itu. Dia mengatakan, iblis, saya diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Oh, saya lebih baik daripada Adam. Akhirnya diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian kenapa Salman itu kok gampang mendapatkan hidayah masuk Islam? Niku karena dia rendah hati. Nggih. Ketika ditanya, "Hei Salman, kamu siapa?" Jadi yang Arab niku ditanya siapa, itu menyebutkan keturunannya. Sedangkan Salman ini menyebutkan, saya Salman bin Muslim ngoten mawon cuman. Ya, saya Salman ya dari Muslim intinya ngoten. Ya. Ini menunjukkan kerendahan hatinya sehingga dia gampang masuk Islam. Jadi orang yang rendah hati, baik hati dan tidak sombong ya, dalam istilah sinetron ya. Insyaallah niku gampang menerima hidayah atau kebaikan. Kemudian pelajaran yang kedua dari surat Alam Nasrah tadi adalah mengingat dan membayangkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya menurut At-Tabari adalah kami tinggikan sebutan namamu sehingga setiap aku disebut maka kamu juga disebut bersama aku, yaitu pernyataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Syahadat niku mboten sah lek cuma asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat itu baru sah ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah niku keutamaan yang Allah tinggikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sesuai dengan janji Allah. Oleh karena itu mengingat dan meyakini janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan di muka bumi dapat menguatkan rasa optimis baik sangka. Dan rasa optimis ini dapat melampangkan dada. Sebaliknya pesimis ya, dan rasa tidak berdaya dapat menghadirkan kesedihan dan kesempitan dada. Setiap kejadian optimis. Okay. Ketika ada kegagalan selalu optimis, ini baik untuk saya. Setiap ada mungkin belum keberhasilan, optimis, ini mungkin baik untuk ibadah saya. Allah memberikan kesempatan yang lain. Allah memberikan pahala kelak di akhirat. Ya. Jadi seperti itu. Itu optimis setiap muslim harus punya. Ya, ada seorang ulama ya, seorang katakanlah generasi tabi'in atau sahabat saya lupa. Dia diuji oleh anaknya yang meninggal dan meninggalnya ditendang oleh kuda. Ya, biasanya buat teko anak meninggalkan nangis dan sebagainya. Tapi dia tidak. Bukan berarti nggak sayang padanya, sayang pada anaknya. Ya, sampai dia diturunkan di liang lahat pun dia sendiri yang turunkan, biarkan saya nurunkan. Ya, mantun diturunkan di liang lahat pada zaman waktu itu ternyata kakinya kena di dalam liang lahat itu suatu penyakit. Dan penyakit itu kata tabib pada waktu itu nggak ada obatnya kecuali harus diamputasi, dipotong kakinya. Ya, pada zaman dahulu ketika mau dipotong oleh seorang tabib, ya pada zaman itu sebelum motong kakinya ini biasanya orang-orang dikasih minuman mabuk supaya nggak ngerasa sakit. Terus apa kata beliau? Karena orang soleh, jangan dipotong. Ya, biarkan saya berzikir pada Allah. Ya, saya ngaji katakanlah berzikir pada Allah. Ketika mata saya sudah memerah, wajah saya sudah memerah, silakan dipotong. Betul, dia zikir pada Allah, benar-benar dipotong dan tidak terasa. Ya. Kemudian tidak selesai sampai di situ, ini darahnya mengucur. Ini juga harus direndam dengan minyak panas. Wah, ini harus bagaimana? Ya, dia bilang lagi, saya akan zikir pada Allah. Nanti kalau sudah merah, silakan. Ya, diconyos dengan minyak panas. Betul, dinyos dengan minyak panas dan tidak merasakan jeritan, cuma sebentar jeritan dia pingsan. Ya, ini adalah salah satu bukti ujian yang Allah berikan pada orang soleh pun Allah berikan ujian. Sehingga kakinya tinggal satu, anaknya sudah meninggal dunia dan lain sebagainya, ujian yang terus beruntun. Tapi dia selalu optimis baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu.
Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa setiap ada masalah berarti hadir juga solusi. Ya, saat surat ini diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "La yaghliba usrun yusrain." Ya. Kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Jadi kesulitan tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Ini riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ya. Jadi kesulitan yang dialami manusia itu adalah tahapan dengan keyakinan ketika dia yakin ya pasti di balik kesulitan ada kemudahan. Sehingga Allah berikan jalan kemudahan bisa jadi kemudahan yang lain. Ya. Ada orang yang mungkin kesulitan dalam ekonomi tapi diberikan anak yang soleh. Ada orang yang tidak kesulitan dalam ekonomi tapi diberikan anak yang mungkin kurang soleh. Ya, seperti itu ada selang-seling. Karena ujiannya kepada harta bisa, kepada anak bisa, kepada pasangan juga bisa, kepada saudara pun juga bisa. Oke? Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dari surat Al-Nasr ini, kelapangan dada akan membuat mukmin ringan melakukan tugas-tugas dalam kehidupan. Tidak mudah merasa puas atas satu capaian dan tidak mudah putus asa jika harapan belum tercapai. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, ya di dalam Al-Quran, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi intinya ngeten, perbuatan baik itu jangan merasa puas sehingga merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Begitu juga dengan amal ibadah kita, jangan merasa puas dengan ibadah, karena ibadah itu nggak ada batasnya sampai kita sendiri yang capek. Ya, sama dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada batasnya, karena rasa syukur itu nggak bisa dihitung. Jadi kalau seorang saya sudah puas dengan ibadah, itu berarti belum selesai ibadahnya. Nggih. Jadi ngoten, tidak ada kisahnya para sahabat itu merasa puas dengan ibadah. Dalam artian ibadahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngoten. Ada seorang yang kuliah di luar negeri, nggih. Orang Indonesia, ya. Dia niku oleh dosanya diperenguti. Panjenengan semerah Bu diperenguti Bu. Nggih, mukanya dosen itu tidak seneng kayak. Mahasiswa ini kaget, padahal nilainya niku sampun 98. Berarti 100 kurang 2. Panjenengan lek enggak ada putra, cucu, lek nilainya 98 seneng mboten? Seneng. Lah niki dosen iki merengut mboten seneng, ndak senang. Sehingga mahasiswa ini tanya, "Wahai dosen, kenapa engkau tidak sekarang enggak suka kepada saya? Tahukah kamu?" Diceritakan sama dosennya. Teman-temanmu yang lain itu dapat 100, loh kamu dapat 98. Padahal dia merasa puas dapat 98 itu. Dia yakin ini yang terbaik. Ternyata teman-temannya ada yang dapat 100. Jadi intinya pada kebaikan kita nggak boleh puas, harus selalu berusaha melakukan kebaikan. Dan sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjemput ajal kita, ya, dengan ketenangan, dengan jiwa yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima adalah hikmah dari surah Al-Nasr tadi. Harapan tertingginya adalah harapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang maha segalanya. Dialah yang maha mengatur kehidupan, menentukan segala ketetapan, dan memutuskan segala sesuatu dengan kun, jadilah maka jadi. Maka sesuatu itu akan terwujud. Semakin besar harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin terhindar dari keputusasaan dan semakin kuat rasa optimisnya. Itu kepada Allah. Semakin kuat optimis, maka semakin tinggi kepasrahannya kepada Allah. Semakin berfikirnya adalah hanya berusaha dan bekerja dengan segenap kemampuan tanpa mengenal kata berhenti meski hanya sesaat, tanpa mengenal mundur meski hanya selangkah. Ia terus maju melangkah, selesai satu pekerjaan akan bersiap melakukan pekerjaan berikutnya. Semakin giat melaksanakan tugas karena dilandasi harapan besar balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita bersama-sama di sini, kita nggak tahu masa depan kita kayak apa.
kita bersama anak ataupun tidak bersama anak. Nggih, saya tadi kula ningali nggih teng berita wonten ibu-ibu pun sepuh ya, anaknya satunya PNS, satunya apa gitu loh nggih. Ya, tapi kehidupan orang tuanya ternyata bersama kandang sapi atau kambing. Nggih. Jadi satu ruangan. Nggih. Ketika ditanya gimana anakmu, apa mau merawatmu, tidak mau ternyata. Ya mungkin sudah kebutuhannya sendiri-sendiri. Ya inilah ketika kita berusaha optimis, kita hanya minta harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ketika kita berbuat baik dapat balasan dari manusia. Nggih, niki mboten angsal. Jangan pernah ketika berbuat baik orang manusia itu akan memperdulikan kita, belum tentu. Jadi kita niatkan optimis kita, perbuatan baik kita adalah minta balasan dari sinten? Allah Subhanahu wa taala. Bapak berbuat baik kepada istri, pada ibu, ya, hanya berharap pada Allah. Sama ibu berbuat baik kepada bapak, pada suami, hanya mohon balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mohon balasan dari manusia akan gampang napa? Kecewa. Kecewa niku sakit hati napa mboten, Bu? Oh, sakit. Loro hatiku le, ngoten biasa iki. Loro hatiku Mas, ngoten nggih. Ya, gampangnya sakit hati itu karena berharap balasan dari manusia. Memang itu wajar, tetapi bersama-sama kita belajar semua kebaikan kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ya, mugi-mugi oleh Allah Subhanahu wa taala kita sekalian diberikan kenikmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.